Aspirasi Podcast. Welcome to Aspirasi Podcast with Via Alivia. Hai Sobat Aspirasi, hari ini di studio UB Radio kita udah kedatangan narasumber yang kece banget ya, yang keren banget dan pastinya bisa menginspirasi kita semua. Dan beliau ini adalah lulusan dari University College London serta awardee LPDP tahun 2021. Welcome to studio UB Radio, Kak Eka Nur Cahyaningsih. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Not really good, but it's okay. It's okay ya, lagi sakit ya Kak ya. Yeah. Kayak emang di Malang sekarang lagi musim-musimnya sakit nih. Iya, benar-benar. Teman-teman juga sekarang lagi pada ngedrop semua. Aduh, kasihan. Yang penting tetap jaga kesehatan aja ya Kak ya. Nah, kita hari ini mau ngebahas apa nih? Kok aku yang nanya ya? Dan kita hari ini kedatangan Kak Eka ini karena beliau ini adalah orang yang keren banget nih Sobat UB Radio. Awardee dari beasiswa LPDP tahun 2021. Ini nanti kita bisa ngebahas banyak ya Kak ya, tentang scholarship journey-nya, terus juga education journey-nya. Tapi pertama Via pengen nanya dulu nih, kenapa awalnya mungkin setelah lulus S1 Kakak memutuskan untuk lanjut studi langsung setelah lulus? Oke. Jadi sebenarnya motivasi lanjut studi itu emang dari keluarga ya, karena kayak sepanjang bertumbuh itu aku melihat ada significant gap gitu di pendidikan, terutama di keluarga bapakku. Jadi di keluarga bapakku tuh aku orang ketiga yang bahkan melanjutkan ke SMA, tingkat SMA. Jadi dari 9 bersaudara bapak dan segitu banyak cucu, baru ketiga nih yang sampai SMA. Berarti bahkan cucu ketiga yang lanjut SMA? Iya benar. Wow. Dan yang pertama untuk lanjut S1, itu pun aku juga mendapatkan beasiswa bidik misi untuk S1. Dan lulus SMP itu sebenarnya aku nggak terlalu pengen SMA juga, karena aku nggak terlalu suka IPA, IPS dan bahasa. Aku suka matematika. Tapi kalau dilanjut SMA pun aku oke gitu. Tapi orang tua waktu itu bilang kalau bisa SMK aja karena takut nggak bisa membiayai kuliah. Nah jadi kayak aku merasa kenapa pilihan melanjutkan pendidikan itu terbatas oleh biaya gitu. But it's okay. Setelah lulus SMP aku lanjut SMK multimedia dan aku bertemu debat bahasa Inggris tuh di situ. Bisa dibilang pelatih bahasa Inggris senior itu yang cukup mengubah perspektif ya, dan jadinya berani gitu bermimpi tinggi termasuk kuliah ke luar negeri. Jadi sejak SMK itu udah punya kayak setiap latihan itu setiap akhir latihan kita selalu berdoa to be able to study abroad gitu. Salah satu yang dilakukan. Nah akhirnya selama S1 pun kan aku pengennya desain komunikasi visual karena SMK aku multimedia. Ternyata orang tua nggak begitu suka dan meminta di bahasa Inggris. Oh it's okay, tapi aku S2 di Inggris gitu. I don't know apakah itu intentionally atau apa, but I still remember aku ngomong gitu pas awal masuk S1. Tapi secara nggak sadar omongan itu jadi sejak S1 semester 1 kayak aku sering ikut workshop beasiswa dan lain-lain. So setelah lulus jadinya bisa dibilang aku udah cukup mempersiapkan diri selama kuliah, jadi langsung lanjut setelah S1 gitu. Omongan adalah doa banget ya. Ya mungkin ya. Dan habis itu ketemu sama orang-orang yang tepat. Ya benar. Yang tadi teman-teman yang ada di debat bahasa Inggris pada akhirnya bisa jadi motivasi buat kita juga gitu. Benar. Apalagi kalau ketemu lingkungan yang tepat, mereka juga saling mendorong. Apalagi orang tua juga pada akhirnya ngedukung ya Kak ya. Iya, orang tua sangat mendukung kalau S2 ya. Kalau S1 memang kalau bisa di Malang aja gitu. Biasanya sih orang tua nggak pengen jauh-jauh ya. Sobat Aspirasi dari anaknya, apalagi anak gadis ya. Nah, iya betul. Anak pertama Kak? Iya, anak pertama, cewek lagi ya. Anak gadis pertama itu biasanya susah banget buat dilepas merantau gitu ya. Iya, betul. Tapi pada akhirnya setelah ke Inggris ini dapet LOA nih ya dari UCL. Ini gimana nih orang tua reaksinya? Reaksi pertama mungkin keterima LPDP dulu ya, karena aku daftar LPDP itu tanpa LOA. Jadi aku memilih 3 universitas, ada Manchester, Monash, sama UCL. Tapi jujur prioritas pertama itu sebenarnya UCL karena bidang yang aku pengen education, dan UCL tuh IOE-nya the first rank in the world. Yes, benar. Nah jadi reaksi pertama LPDP ya bapak nangis waktu itu waktu aku kabari di WA ya kan, dan alhamdulillah keterima ya, so everyone nangis bersama. But mereka bangga. Di keluarga
pertama yang S2 atau seperti apa? Aku pertama S2, tapi ternyata aku keterima LPDP 2019 ya. Jadi aku lulus 2019 langsung daftar LPDP. Kebetulan kakakku yang di Jogja, dia S1 UGM, ternyata juga keterima LPDP juga? Iya, Wow. tapi dalam negeri UGM. Iya, but still itu juga salah satu achievement yang keren banget gitu ya. True. Dan mungkin pada akhirnya bisa memotivasi adik-adik sepupunya di keluarga Iya, benar-benar. untuk lanjut kuliah lagi, untuk lanjut SMA dan tidak berhenti belajar. Iya, gitu. betul. Oke, tadi udah disinggung dikit tuh kenapa milih UCL. Berarti UCL ini emang pilihan pertama di LPDP-nya? Jadi gini, dosen aku ada dosen yang favorit, emang beliau tuh lulusan UCL. Jadi emang sejak itu mungkin semester 3-4 bertemu beliau, dan beliau sering bercerita gimana sistem pendidikan di UCL. Sedikit banyak beliau juga menerapkan sistem pendidikan UCL itu di jurusan saya, Profesor Utami namanya. Nah, ya secara pribadi prioritas UCL, tapi waktu itu aku merasa bisa nggak ya gitu, agak sedikit deg-degan ya gitu ya Bun ya. Dan gimana aku ngejustify LPDP bahwa aku bisa gitu. Nah, karena keminderan itu aku naruh di LPDP-nya pilihan pertama Manchester. Jadi pilihan pertama Manchester, kedua UCL, ketiga Monash. Monash ini Australia, tapi sebenarnya aku tidak mempertimbangkan Australia karena aku pengennya UK aja setahun. Inggris gitu kan. Iya, karena cuma setahun ya, itu juga konsiderasi sih. Kenapa UCL dan kenapa Inggris, karena UK cuma setahun dan pikirannya lebih ke aftermath-nya biar segera bisa nata karir ya. Jadi setahun aja gitu. Dan ya pertimbangan pertama tadi UK setahun, kedua UCL karena emang secara ranking IOE the first rank in the world. Tapi sebenarnya secara modul yang ditawarkan aku juga suka sama yang ditawarkan oleh Manchester. Nama jurusannya beda, tapi overall ya it's about education and technology. But in the end lebih pertimbangannya ke environment, yaitu London. Kayak secara kota, setelah aku melakukan survei, aku lebih suka London, meskipun sebenarnya nggak suka terlalu rame. But then ya dua pertimbangan itu ya, kota, environment, terus profesor yang ada di kampus itu, dan tadi rankingnya itu sih. Syukurnya alhamdulillah dapat LPDP ya Kak ya. Untuk karena living cost di London ya Sobat Aspirasi, kita bisa lihat kalau kayaknya udah nggak bisa tuh yang jajan-jajan kita di Indonesia tuh udah nggak bisa dibawa ke sana. Tapi untuk dapat LOE UCL pun nggak. Aku tuh sebelumnya belum pernah gagal dalam pendidikan ya, dalam artian alhamdulillah rezeki terus ya. Setiap yang dipengen itu langsung keterima gitu, kayak lulus SMK ke pendidikan bahasa Inggris langsung keterima gitu. Tapi waktu daftar UCL nggak, aku ditolak UCL. Wow, berarti ini pertama kali pengalaman ditolak dalam bidang pendidikan gitu betul, ya. Betul. Wow, berarti berapa kali daftar UCL Kak? UCL tuh 2 kali. 2 kali daftarnya? Ya, jadi keterima LPDP 2019, 2020 daftar UCL Manchester Monash, Manchester Monash dapat, UCL nggak dapat. Nah, kalau waktu itu nggak COVID, aku 2020 berangkatnya Manchester, bukan UCL. Karena COVID dan defer, and I think I have time ya, punya waktu buat daftar lagi dan punya UCL. kesempatan lagi. Dan aku emang ngerasa belum siap gitu, secara esai aku masih kurang banget, intinya kurang menjustifikasi dan kurang meyakinkan. Coba lagi lah, prinsipku adalah better untuk coba tapi gagal daripada nggak nyoba lagi gitu. Yes, benar. Dan ternyata keterima. Alhamdulillah. Berarti dapat 3 LOE ya Kak ya? Iya, betul. 3 LOE itu tinggal milih aja mau masuk kampus yang mana gitu ya. Udah namanya beasiswanya udah di tangan gitu, LOE-nya udah di tangan. Ini benar-benar tinggal milih. Wow, keren banget sih Kak. Ini kayaknya nanti Via mau nanya tentang tipsnya gimana bisa sehoki itu, selaki itu, dan yang pastinya nggak cuma laki dan hoki juga ya Sobat UB Radio, ada usaha-usaha di baliknya juga. Tapi sebelum itu kita nanya dulu nih tentang scholarship journey. Scholarship journey kenapa awalnya milihnya LPDP di antara beasiswa lainnya mungkin kayak Chevening, Erasmus dan lain-lain, kenapa pilihnya LPDP? Ini sebenarnya alasannya nggak begitu menyenangkan ya. Tapi kebetulan waktu aku lulus dan aku daftarnya tuh belum pakai ijazah ya, belum wisuda, baru pakai SKL. Dan yang buka tuh emang lagi LPDP. Memang pas aja waktunya gitu ya. Emang secara momentum pas aja yang kebetulan buka LPDP, dan aku rasa aku siap gitu langsung daftar. Dan alhamdulillahnya keterima di pilihan di percobaan pertama. Tapi sebelum itu aku emang udah ada beberapa rencana LPDP, Chevening atau Fulbright. Tapi mostly ya LPDP dan Chevening karena UK ngejarnya. Karena UK, ya.
So jadi alasannya karena waktu itu yang buka adalah LPDP. Benar, nggak apa-apa Sobat UB Radio, kita coba aja gitu ya. Iya, betul, Kalau betul. semisal ada kesempatan ya udah dipakai Iya, aja, benar, diraih benar. aja gitu. Oke, dan untuk pengalaman beasiswanya nih, berarti lumayan lancar ya, kayak jalan tol gitu, nggak ada yang berdarah-darah banget. Karena tadi sempat nyinggung nih kalau masuk LPDP percobaan pertama juga. Gimana Iya, tuh? iya, Mungkin iya. boleh diceritain nggak nih? Mungkin perlu diketahui ya bahwa LPDP itu ada beberapa program. Ada yang umum, yaitu ada reguler, PTUD, Perguruan Tinggi Unggul Dunia, ada afirmasi dan targeted. Nah, aku tuh yang afirmasi. Afirmasi itu ada beberapa macam. Ada yang daerah afirmasi, difabel, sama prasejahtera atau alumni bidik misi. Nah, aku maksudnya yang alumni bidik misi karena S1 ku bidik misi. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan yang reguler, jumlah pesaingannya mungkin nggak terlalu sebanyak yang reguler ya. Karena reguler kan benar-benar siapapun bisa daftar gitu. Sedangkan yang afirmasi ini emang beberapa segmen tertentu. Nah, mungkin itu pertama yang menjadi juga rezekiku ya sebagai alumni bidik misi. Terus kalau dibilang berdarah-darah dan langsung berhasil di percobaan pertama, sebenarnya berdarah-darahnya bukan di pendaftaran LPDP-nya, tapi membangun dirinya selama kuliah itu. Jadi apa aja yang dilakuin selama S1 gitu kan. Kayak dari awal emang sering ikut workshop, tanya-tanya ke awardee, senior yang udah keterima duluan, terus profil diri itu kan nggak cuma akademik ya. Nilai akademik tuh sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan pertama untuk mendukung kita diterima. Jadi aku selama S1 tuh kerja di business consultant company part time. Selain itu aku ngajar part time freelance design, terus aktif di debat bahasa Inggris gitu. Jadi kayak banyak sekali kegiatannya yang mungkin bisa mendukung diri ini. Pada akhirnya juri-juri LPDP ini ngelihat, wah ini orang bisa nih untuk kita biayai untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi ya itu yang dari pengalaman-pengalaman itu apa nih yang bisa kita jual? Oh, dari skills kah, terus perseverance kita sebagai individual, terus gimana kita mengamati permasalahan pendidikan, karena aku concernnya di pendidikan kan. Dan gimana aku tahu itu ya karena aku ngajar anak gitu kan, atau ngelatih debat bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Jadi permasalahannya tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi aku beneran tahu nih, nggak cuman tahu dari karena teori udah jadi kuliah. praktisi gitu Benar. Oke, tadi sempat nyinggung juga soal LPDP yang segmented gitu ya Kak ya, yang ada jalur reguler, terus ada jalur afirmasi tadi. Boleh dijelasin secara singkat nggak nih Kak ke teman-teman tentang jalur-jalur itu? Oke. Sebenarnya detail ini ada semua di website LPDP, jadi I highly suggest you untuk baca dulu di website, di buku panduan sebelum bertanya ke awardee. Jadi program beasiswa itu ada 3 yang utama ya, beasiswa umum, targeted, sama afirmasi. Yang umum ini terdiri dari beasiswa reguler, terus perguruan tinggi unggul dunia, dan PTUD ini dulu cuma 10 kampus bener-bener kayak Oxford, Harvard, dan lain-lain. Sekarang tuh udah 25 univ, jadi kesempatannya tuh jauh lebih besar. UCL juga masuk top univ. Dan ini secret things yang sebenarnya juga semua orang tahu, mendapatkan LOE kampus termasuk yang unggulan dunia itu, it is not that hard sebenarnya. Kita cuma perlu motivation letter dan gimana kita ngejustify diri di situ. Di motivation letter itu ya Kak ya. Justru lebih susah LPDP-nya kalau dirasa-rasa ya. Gitu. Nah, itu perguruan tinggi unggul dunia sama parsial. Parsial ini either kita mau dibayarin LPDP biaya pendidikannya atau biaya pendukungnya. Biaya pendukung itu kayak hidup bulanan, living cost-nya ya, visa gitu-gitu. Jadi kita bisa milih salah satu. Program yang kedua tuh targeted. Targeted ini yang pertama buat PNS, TNI, Polri gitu ada sendiri. Terus kewirausahaan ini baru ya pada tahunku kalau nggak salah nggak ada. Baru kayaknya awal-awal 2021 ini ya? Iya, 2021-22. Terus ada pendidikan kader ulama. Kalau pada zamanku dulu ada santri, beasiswa santri. Terus ada dokter spesialis. Itu yang targeted. Nah, afirmasi itu ada penyandang disabilitas, putra-putri Papua, daerah afirmasi, sama prasejahtera. Kalau dulu prasejahtera ini juga termasuk alumni bidik misi. Sekarang dijadiin satu ya Kak? Kayaknya iya, tapi persyaratannya ditambah, salah satunya pemilik KIP semacam itu. Kalau waktu aku dulu enggak. Ada alumni bidik misi aja boleh.
Oke, I see. Jadi sebenarnya kalau kita memenuhi salah satu dari bagian segmented itu kita bisa masuk ke situ ya. Iya, Dan betul. sepertinya ya kan ini kita nggak tahu juga yang daftar berapa aja, tapi mungkin lebih sedikit daripada yang reguler. Iya, betul. Mm-mm. Segmented banget kan. Makanya aku sempat juga sharing bahwa banyak yang merasa program beasiswa sekarang tuh masih eksklusif gitu ya. Kayak yang dapat tuh mungkin ya emang punya privilege sebelumnya gitu. Padahal udah ada loh beberapa kesempatan kayak mungkin yang merasa kurang mampu ada kok yang prasejahtera gitu kan. Jadi udah semakin banyak gitu. Pinter-pinternya kita nyari aja Iya, gitu ya betul. kayak tuh. Makanya sobat aspirasi yang pengen ngelanjutin studi S1 ataupun S2 ya, beasiswa sekarang udah banyak banget, tinggal pinter-pinternya kita nyari aja. Dan mungkin persyaratannya itu kalau kita pikir-pikir lagi tidak sesusah yang dibayangkan gitu Iya, ya betul, Kak ya. betul. Nah, ngomong-ngomong soal persyaratan nih, selama proses daftar LPDP ataupun daftar kampus-kampus, yang paling susah apa? Yang paling susah mungkin yang pertama esai ya, karena kalau nggak ada yang mau ditulis apa nih Iya, yang benar sih. diisi di esainya Kadang gitu. kalau bikin motlet tuh mikir banget gitu ya. Bener, banyak juga yang bilang kok minder ya kak aku karena kayak aku nggak ada achievement, kurang pengalaman ya. Apa yang bisa dibilang gitu kalau keluhannya itu gitu. Kalau memang dirasa belum ada yang bisa dijual nih ibaratnya ke pihak penyedia beasiswa, mungkin kita butuh waktu lebih gitu untuk cari pengalaman lain, either pengalaman kerja, volunteer misalkan, atau coba achievement yang lain gitu. Untuk mempersiapkan diri sendiri ya. Benar, untuk menjadi pendukung di SI kita itu. Mungkin itu yang pertama karena itu nggak bisa dalam waktu singkat ya. Makanya yang tadi proses berdarah-darahnya adalah di situ ya. Justru sebelumnya Mempersiapkan diri agar bisa tanda kutip menjual gitu. Betul. Oke. Terus bahasa Inggris ya, Oke. sertifikat bahasa Inggris, karena kalau ini specifically ke luar negeri itu butuhnya IELTS. Yang afirmasi itu salah satu kelebihannya kita bisa daftar pakai TOEFL ITP dulu. Oh, Yang bisa pakai TOEFL doang ya? Bisa kalau yang afirmasi. I see. Jadi bisa TOEFL ITP minimal 500 luar negeri, which is sebenarnya nggak terlalu susah 500 ya. iya nggak terlalu susah sepertinya kalau 500. Kayaknya anak-anak UB juga bisa dapat Nah, gitu. that's why sekarang juga persyaratan lulus salah satunya TOEFL kan ya. Salah satunya TOEFL. Kalau emang yang buat non English dirasa susah ya mungkin itu perlu belajar lebih gitu ya. Kalau luar negeri emang butuhnya IELTS. Kan IELTS ini emang susah meskipun untuk yang lulusan bahasa Inggris beberapa juga ada yang mengulang, so it needs butuh waktu lebih untuk persiapan. Bahkan Dan banyak yang sampai 2 tahun gitu. Dan modal persiapan lebih IELTS. juga ya. Iya, betul. Karena IELTS sedikit bocoran nih udah nyampe berjuta-juta ya sekali daftar. Iya, tesnya tuh sekitar 3 3 juta jutaan. 26. Kalau belum bisa berarti perlu les gitu kan. Les satu pertemuan 100 aja deh misalkan. Berarti berapa tuh? Mungkin kalaupun tidak les tapi kita tetap harus nyiapin diri dulu sebelum daftar, karena takutnya kalau udah daftar udah tes nilainya tidak sesuai Iya. dengan kriteria harus ngulang ngulang lagi. Nah, ini kelebihan juga untuk LPDP afirmasi. Kalau teman-teman daftar afirmasi, selain bisa pakai TOEFL, kita tuh dapat pengayaan bahasa. Oh, Kalau jadi di buku kayak panduan belum gratis ada. lesnya ya. Iya, betul. Kalau di buku panduan kayaknya nggak dilampirkan. Dan aku nggak tahu apakah masih tetap sama, tapi terakhir tahun kemarin masih sama. Kita dapat pengayaan bahasa 3 bulan, akan diajari IELTS. Dan itu tempatnya kan di luar domisili biasanya. Aku dulu di UGM pengayaan bahasanya 3 bulan itu beserta uang saku. Oh. Jadi nggak usah bingung uang saku, kita tinggal datang les IELTS, kemudian tesnya juga dibayarin 1 kali dari LPDP. I see. Itu kalau daftar yang afirmasi Iya, ya Kak? Dan ini afirmasi. tidak tertulis di bukletnya ya? Di buku panduan sepertinya tidak ada. Oke, nah nih sobat afirmasi, pentingnya ya, pentingnya untuk kita punya kenalan dan menjalin hubungan Iya, baik betul. dengan awardee, karena kita bisa dapat informasi-informasi yang ternyata nggak ada gitu, Iya, atau mungkin belum ada. Siapa Iya. tahu nanti bakalan dituliskan, kita nggak tahu juga gitu ya. Bisa sharing pengalaman juga sama awardee-awardinya, bisa dapat tips-tipsnya juga gitu. Oke, kalau buat IELTS nih Kak, mungkin ada tips tersendiri nih buat IELTS biar bisa dapat nilai dengan bandwidth yang oke di percobaan pertama. Oke. Ada nggak tuh? Kalau IELTS-nya emang persiapan dan latihan. Kayak dari jauh-jauh hari lihat model soal IELTS tuh gimana sih gitu. Kalau nggak les, cari-cari di YouTube sekarang tuh banyak strategi pengerjaan IELTS tuh gimana. Setiap skills ya, listening, reading. Buat aku yang agak challenging tuh writing dan speaking. Karena itu kita
kan writing ini langsung dinilai oleh orang, jadi ya mau nggak mau emang ada tingkat subjektivitas mungkin ya, writing dan speaking ini, apalagi speaking kita langsung ngomong sama beliau. Nah jadi dan ini productive skills gitu, emang apa ya, nggak bisa dihafal gitu. Benar-benar harus dilatih. Iya benar, emang harus dilatih dan jangan mepet. Karena ini salah satu kesalahan aku yang aku juga mau sharing ke yang lain, jangan sampai persiapan IELTS tuh mepet. Aku mungkin agak meremehkan gitu ya sebagai anak lulusan bahasa Inggris. Dan ikut PB itu karena PB-nya juga akhirnya online karena pandemi, jadi nggak maksimal, dan aku terlalu takut di listening karena aku rasa aku kurang di listening, akhirnya writing-nya kelewatan nih persiapannya. Nah akhirnya mepet banget tuh dapetnya. Harusnya menurutku kalau kita persiapan lebih jauh bisa kok 7 gitu. So ya persiapan dari jauh-jauh hari dan banyak latihan. Dan banyak latihan ya. Nih kalau kita udah bisa dapet IELTS itu minimal 7 aja, semua itu kayaknya udah free pass untuk daftar ke banyak banget universitas-universitas ternama di dunia dan juga beasiswa-beasiswa ya kayak kebanyakan 7. Makanya harus dipersiapkan banget nih. Dan tadi sempat ngomongin juga soal esai, motivation letternya itu. Ada nggak sih juga tips-tips buat yang kayak tadi mungkin teman-teman yang merasa tidak punya achievement yang bisa kita tonjolkan dan pengen daftarnya sekarang gitu. Jadi mungkin punya waktunya sedikit aja nih untuk bisa mengembangkan sesuatu di motivation letter itu. Apakah ada nih sesuatu yang bisa kita masukkan, mungkin pengalaman organisasi kah atau apa gitu? Menurutku yang paling penting pertama sebelum nulis esai atau memutuskan mendaftar beasiswa itu find your why dulu. Kayak kenapa sih kok pengen S2, apalagi luar negeri ya, kenapa kok harus ke luar negeri gitu. Karena kalau alasannya belum kuat, pihak penyedia beasiswa juga ogah-ogahan kan, ngasih banyak banget yang ngasih ini anak gak niat gitu. Kayaknya. That's why. Jadi benar-benar find your why, karena S2 luar negeri, for your information, is not easy. Readingnya banyak, demand-nya banyak, so pastikan dulu why-nya ini kuat banget gitu. Nah, why ini biasanya bisa berangkat dari permasalahan di sekitar kita. Aku tadi kan salah satunya background keluarga dan education gap yang sesignifikan itu. Dan pengalaman sebagai praktisi sebagai di pendidikan, guru ya sebagai guru, jadi aku tahu gitu. Dan selain itu kerjaku di business consultant, akhirnya ada peluang nih di edtech, education and technology, and how to ketika bisa masuk di industri itu kita juga bisa memberikan benefits buat banyak orang, misalkan nanti akhirnya mau membuat sesuatu sendiri gitu ya. Nah jadi berangkat dari permasalahan itu terus kaitkan dengan experience yang kita punya apa. Nggak harus achievement menurutku ya, kayak di esai pun aku nggak terlalu banyak membahas prestasiku di debat bahasa Inggris, tapi lebih ke apa sih dari permasalahan ini yang aku tawarkan tuh apa, dan kenapa kira-kira aku bisa memberikan solusi yang aku tawarkan tadi. Yaitu dari beberapa experience yang aku punya. Achievement boleh sih menjadi salah satu pendukung, tapi lebih ke cari garis merahnya, kayak kalau debat bahasa Inggris berarti skills yang aku punya tuh teamwork, terus critical thinking gitu kan, terus problem solving. Nah itu akan mendukungku nih untuk achieve tujuan tadi. Gitu. Jadi mengaitkannya di situ. So in short, nggak harus selalu achievement yang wah banget, tapi kayak pengalaman organisasi tadi, apa yang kamu dapat gitu, role-mu di situ apa yang kamu pelajari, apa yang membuat kamu berubah gitu, misalkan di situ. Itu dikaitkan dengan permasalahan yang mau kamu selesaikan, gimana itu ngebantu, dan kenapa butuh S2. Kenapa untuk menyelesaikan itu butuh S2 nih, gitu. Akhirnya bisa kuat ya. Kalau aku kan yang aku minat tuh di education and technology. Aku punya background SMK multimedia. I learn about multimedia things. Aku belajar di S1 pendidikan. Tapi aku belajar secara terpisah nih. Nah, sedangkan education and technology itu masalah integrasi kedua ini. Jadi menghubungkan antara pengalaman-pengalaman kakak dengan S2-nya itu tadi ya. That's why aku butuh S2. Terus jangan lupa ceritakan juga rencana studinya apa, termasuk rencana tesis itu harus sudah dibilang di awal di esai. Jadi itu harus dipersiapkan, dan rencana setelah lulus apa kontribusinya untuk Indonesia gitu.
gitu. Makanya akan gampang kalau kita berangkat dari permasalahan gitu. Oke, jadi in short juga nih ya, tujuan utamanya itu adalah menulis ini dengan masalah dulu, cari masalahnya, kemudian background kita untuk masalah itu, kemudian solusinya. Dan Betul. solusinya ini bisa banyak ya Sobat B-Radio ya, bisa untuk yang S2-nya tadi, kemudian untuk Indonesia, untuk diri sendiri juga, Iya, untuk betul. masyarakat, dan banyak banget. Jadi mungkin nggak harus yang achievement banyak, Iya. kita menang lomba debat internasional gitu kan. Iya, nggak harus kayak gitu. Kalau nggak ada hubungannya sama masalahnya ya ngapain disebut gitu ya. Yaps. Oke. Dan banyak banget yang mungkin profilnya jauh lebih bagus dari aku tapi gagal gitu ya. Bukan karena kita lebih bagus dari mereka, tapi kadang mungkin kita lebih siap aja. Jadi pesaing terberat mendaftar beasiswa, terutama LPDP yang bukanya tuh nggak mesti ya bulannya setiap tahun. Bener, harus benar-benar dilihat ya. Iya, itu tuh masalah siapa yang siap. Jadi saingan kita tuh mereka yang lebih siap, bukan hanya mereka yang lebih pinter atau profilnya lebih bagus gitu. Oke, berarti ini juga tamparan nih buat teman-teman yang mau daftar S2, benar-benar harus disiapin dari sekarang banget, meskipun kita nggak tahu mau daftarnya kapan gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau udah jelas why-nya, your why itu jelas kenapa pengen S2, harusnya nggak nunggu beasiswa buka baru persiapan. Entah LPDP buka apa nggak tahun depan, ya dari sekarang persiapan gitu. Toh ada beasiswa lain. Toh IELTS tuh jangka berlakunya 2 tahun. Jadi masih bisa tahun depan kalau tahun depannya nggak buka gitu kan. Jadi why-nya dulu nih diperkuat gitu. Oke, benar-benar ya, motivasi itu, niat itu yang paling utama gitu. Kalau niatnya awalnya udah tidak oke ya, tidak kuat ya, susah nantinya jalannya. Makanya niat itu harus yang baik-baik juga nih Sobat B-Radio, supaya jalannya juga diperlancar sama yang di atas. Benar. Oke nih, kalau tadi kita udah ngomongin tentang scholarship journey-nya, terus tentang LPDP-nya juga, dan kalau yang lain-lain mungkin tahap pendaftaran, kemudian teknis-teknis lainnya ya, teman-teman bisa langsung baca di websitenya aja ya Kak ya. Betul. Mungkin kita masuk ke yang sensitif dikit nih, apa aja sih yang di cover sama LPDP? Oke, biaya yang di cover oleh LPDP itu sebenarnya mainly 2 hal, yaitu biaya pendidikan dan biaya pendukung. Tapi ini disclaimer juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dapat beasiswa terutama LPDP itu bukan berarti kita nggak keluar uang apa-apa, meskipun semuanya ditanggung, karena banyak skema tuh yang reimburse sistemnya. Jadi kita harus bayar sendiri dulu, baru nanti diganti oleh LPDP. Jadi financial preparation, persiapan finansial itu juga salah satu yang perlu dipikirkan, bukan cuma IELTS, SI gitu. Oke, ini aku baru tahu nih kalau ternyata ada sistem reimburse gitu ya di LPDP ya. Benar. Pendaftaran kampus itu salah satunya, karena ada beberapa kampus yang minta admission fee itu kita harus bayar sendiri dulu. Baru kalau keterima nanti diganti sama LPDP. Kalau nggak keterima ya udah hilang. Oke. Jadi UCL ku yang pertama tuh ya udah hilang. Hilang aja gitu ya. Oke. Itu harus disiapkan. Terus ada universitas yang minta deposit. Nah, kalau minta deposit deadline-nya itu sebelum SK LPDP keluar, itu biasanya nggak bisa. Jadi kampus pokoknya minta deposit dulu nih. Otomatis kita harus ngasih dulu gitu. Otomatis harus ngasih dulu. Kecuali kampusnya bisa dinego. Kalau UCL itu kalau kita penerima beasiswa, apalagi emang udah keterima, itu UCL boleh kita nggak bayar deposit. Jadi nunggu SK LPDP, nanti LPDP yang bayarin ke kampus deposit. Tuition fee itu di cover LPDP dan langsung dibayarkan ke kampus. Tunjangan buku kita dapat sekitar 10 jutaan. Research thesis ini dibiayai LPDP, tapi hanya untuk yang 2 tahun setauku ya. Untuk yang ambil masa program studinya. yang ada researchnya ya? Iya betul, masa studinya 2 tahun minimal setahuku. Terus seminar internasional sama publikasi jurnal juga bisa, tapi dengan syarat tertentu. Nanti bisa dilihat di buku panduan biayanya. Nah itu biaya pendidikan. Nah biaya pendukung ini kayaknya lebih banyak yang reimburse ya. Oh ya? Lebih banyak yang reimburse ya? Oh enggak juga sih. Yang pertama tuh tiket keberangkatan dan kepulangan itu bisa sistem reimburse, bisa kita ngajuin tiket ke LPDP. Nanti mereka yang beliin gitu ya? Bisa kayak gitu. Cuman ya kelemahannya kalau ngajuin tiket LPDP kayak kita nggak bisa semau kita kan berangkatnya. Nggak bisa milih gitu. Benar, kadang harus nunggu lama gitu kan, padahal kita udah harus berangkat, udah harus pulang gitu. Kemarin aku kepulangan tuh reimburse, aku bayar sendiri dulu, dan ternyata pengajuan reimburse-nya tuh harus nunggu ijazah asli datang. Berarti masih nunggu lagi gitu ya? Iya betul, dan itu kan karena belinya lumayan mepet ya kepulangan, jadi sekitar 20 juta.
itu harus bayar sendiri dulu. Nah, Oke. jadi emang itu harus aware dulu bahwa ada kemungkinan seperti itu. Visa itu juga reimburse, for your information. Oh, jadi nggak diurusin sama LPDP-nya ya? Iya, jadi sistemnya reimburse. Visa sama asuransi kesehatan UK itu untuk 1 tahun masa studi itu sekitar 25 juta. Dan itu kita harus bayar sendiri dulu. Sangat banyak ya financial preparation-nya ternyata. Sebelum kita berangkat Iya. itu harus tahu teman-teman bahwa butuh itu. Jadi visa, asuransi kesehatan, tapi reimburse-nya itu cepet kok, kayak 10 hari kerja gitu sebenarnya udah Oke, di I see. reimburse. Biaya hidup bulanan itu nggak reimburse dong. Ini Jelas ya, itu kalau reimburse kayaknya mau makan apa. Iya, makanya biaya hidup bulanan tuh turunnya 3 bulan sekali di awal. Jadi ya financial management ini penting banget untuk bisa manage uang, terutama di rantau ya kan. Masak atau transport itu kan benar-benar perlu dipertimbangkan karena 3 bulan langsung datang di awal. Takutnya kalau kalap abis gitu Nah, ya. di bulan ketiga Iya, udah habis mau nih. gimana? Di sana nggak ada Indomie gitu ya. Betul. Terus ada biaya kedatangan. Nah, ini cukup membantu. Biaya kedatangan ini satu kali biaya hidup bulanan. Itu bisa kita pakai untuk kayak, karena kalau baru datang kan butuh Ngebantu kita buat settle aja ya. butuh buat settlement itu, entah prabot atau apa, itu kita dibantu. Jadi ini sangat membantu dan bukan reimburse. Oke. Kalau dorm gitu juga masuknya ke biaya hidup bulanan Iya, ya? betul. Dorm itu masuk bulanan. Jadi kita memilih apartemen atau tempat tinggal itu juga disesuaikan dengan LA satu bulannya tadi. Menurut kakak tuh dari yang dikasih sama LPDP ini cukup, lebih dari cukup atau kurang cukup? Kalau buat aku pribadi, London dengan biaya hidup yang cukup tinggi itu living allowance dari LPDP itu sangat cukup Sangat menurutku cukup ya? Dengan notes aku selalu masak. Jadi kalau kita eating out terus, kalau aku rasa bakal mepet banget ya. Terus pemilihan dorm itu juga Menentukan tricky, ya. cukup tricky. Pertama kan dari jarak ya, semakin jauh memang mungkin semakin murah, tapi nanti Public transportnya transportnya banyak. gimana? Kalau deket emang mahal, tapi ya mungkin dikira-kira gitu aja. Tapi so far sih so good dan sangat cukup, masih bisa nabung. Masih bisa nabung ya, masih bisa lah untuk membiayai kehidupan selama Iya. perkuliahan gitu. Betul. Dengan tambahan sedikit untuk self reward ya. Iya betul, untuk main-main gitu kan. Tapi sedikit aja gitu. Sisanya yang banyaknya harus tetap ke pendidikan ya. Iya, betul. Jangan diambil banyak-banyaknya untuk self reward terus gitu. Nanti takutnya pas mau beli buku nggak ada uangnya. Iya, gitu. betul. Jadi tetap harus dipertahankan gitu. Oke, berarti ini kita udah nge-cover banyak ya Kak tentang LPDP. Nanti teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk selalu cek websitenya dan selalu cek buku panduannya. Benar. Karena ada kemungkinan setiap tahun akan ada yang berubah ya Iya Kak ya. benar-benar, pilihan kampus terus kebijakan itu biasanya ada perubahan, jadi make sure cek buku panduan terbaru. Ya, sekarang tidak tentu yang sama tahun KEK, Iya. mungkin sama dengan tahun aku mau daftar, mungkin aduh Iya. amin. Amin. Mungkin saja berbeda, jadi benar-benar harus dicek banget ya. Oke. Nah, mungkin sedikit nih closing statement dari KEK buat sobat aspirasi yang di luar sana yang lagi dengerin, yang pengen daftar S2, pengen dapat scholarship juga dari manapun ya, entah LPDP ataupun penyedia beasiswa lainnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, mungkin notes-nya adalah spend your time wisely. Karena aku bilang tadi sebenarnya persiapan pendaftaran beasiswa itu bukan persiapan administrasi, tapi persiapan membangun diri. So when you do not spend your time wisely, ketika kita nggak bijak menghabiskan waktu kita akan rugi nih di akhir-akhir. Yang lain udah siap, kita belum punya apa-apa gitu. Oke. So yeah, that's the thing. Oke nih Sobat Aspirasi, itu tadi ya kita udah ngobrol banyak barengan sama Kak Eka. Jangan lupa juga buat dicek sosial medianya Doi, karena Doi banyak banget nih ngasih tips-tips Kak. Di mana Instagramnya Kak? Kalau boleh tahu Kak? Eka_NCN. @eka_ncn, nanti bakalan kita tulisin di sini ya. Ya, Semoga Mas lebih Editor ya. rajin ya bikin kontennya. Soalnya pas tadi Via ngecek juga itu banyak banget konten-konten yang insightful banget buat kamu mau daftar lanjut studi ke luar negeri. Oke, itu aja dari Via. See you on another episode. Bye.